Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 32. Beginilah bunyinya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang dalam perjalanan ini tidak menyadari bahwa pribadi yang berbicara dengan mereka di tengah jalan itu adalah Yesus Kristus. Mata mereka tertutup. Tetapi ketika kita melihat bahwasanya Yesus Kristus melakukan hal yang membuat kita harus mengingat Dia dengan memecah-mecahkan roti, dan kemudian mata mereka melihat bahwasanya pribadi yang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus Kristus. Hal yang dilakukan Yesus ketika ia harus menunjukkan dirinya kepada banyak orang adalah supaya mereka memiliki sukacita. Bahwasanya ketika kita melihat bagaimana kisah ini dibicarakan, seorang yang bernama Kleopas, ia berkata kepada Yesus yang ia tidak kenali karena matanya terselubung. Ia berkata, "Apakah engkau yang tidak mengetahui tentang berita yang terjadi ini? Bahwasanya perempuan dari antara kami telah pergi ke kubur Yesus dan Yesus tidak ada di sana." Ia membicarakan itu dan ia tidak mengetahui bahwa ia sedang berbicara kepada Yesus. Kemudian ketika kita melihat bahwasanya Yesus Kristus menjelaskan itu kepada mereka, satu hal yang terjadi di dalam diri mereka adalah dikatakan dalam ayat 32 ayat harian pada saat ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Satu hal yang menjadi sangat penting ketika kita mendengarkan firman Tuhan adalah hati kita memiliki nuansa yang berbeda. Artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita ini seperti berkobar-kobar. Artinya ada hal yang dipengaruhi di dalam hati kita, karena hati ini adalah aset yang terpenting dalam hidup ini. Itu mengapa ini menjadi bagian dari tanah yang baik itu, supaya firman itu sama seperti benih yang ditaburkan, maka ia akan tumbuh, berkembang, dan kemudian menghasilkan buah yang lebat. Itulah sebenarnya fungsi hati ini. Mereka merasakan itu. Hati mereka berkobar-kobar dan mereka berkata bahwa apa yang mereka dengarkan, dan ketika diterangkan tentang kitab suci, maka hatinya semakin berkobar-kobar. Pertanyaannya saudaraku, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, hal apa yang terjadi dengan hati saudara? Mungkin bukan untuk menghakimi atau mungkin menilai. Mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita langsung men-skip itu. Adakah di antara saudara yang ketika mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu hal yang terus berdebar-debar, berkobar-kobar dalam hati saudara, dan tidak mau melewatkan itu, dan mengikuti itu, mendengarkan itu, dan meresapi itu dengan sungguh-sungguh baik dan benar? Di zaman sekarang ini, hal itu mungkin akan sulit sekali kita temukan. Orang tidak lagi suka mendengarkan firman Tuhan yang adalah sumber hidupnya, yang menjadi sumber kebenaran dan inspirasi. Tetapi kebanyakan orang sekarang hanya mencari apa yang mereka inginkan, bukan sesuatu hal yang mereka butuhkan. Hanya sesuatu hal yang mengenakan dan menyukakan mata mereka, menyukakan perhatian mereka, tetapi sama sekali tidak berguna untuk hidup mereka. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, dan kita harus mengenali siapa itu Yesus Kristus. Dan itu sebenarnya yang harus membuat kita semakin berdebar-debar, karena rasa ingin tahu kita kepada Yesus Kristus. Mari hidup di dalam rasa ingin tahu yang sungguh-sungguh,
perihal tentang kehidupan dan pribadi Yesus Kristus, maka satu hal yang berbeda akan terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima pada saat ini. Biarlah kami Tuhan semakin merasakan hal yang luar biasa itu ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terlebih ya Tuhan ketika kami terus menerus mencari Engkau di dalam perjalanan hidup kami, dan tidak menjadi pribadi-pribadi yang gagal karena situasi. Peliharalah hidup kami Bapa, supaya kami semakin mengenal jalan-jalan Tuhan dan semakin mengenal anugerah Tuhan itu. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.